Pembacaan cerpen Bekal Makan Siang, karya Muhadjir Ar-Rasyid. Jika saja ia tidak terbakar nafsu, keluarganya tidak akan terkena imbas begini. Mulanya hidupnya baik-baik saja. Apotek, bisnis yang ia jalankan bersama istrinya, berjalan lancar, memberi pemasukan tetap. Ia memiliki keluarga yang pantas, punya rumah, punya mobil keluarga, setiap minggu bisa makan keluar, pengeluaran dan pemasukan seimbang, bahkan ia masih bisa menabung. Hingga musim pemilu datang menggoda, ia tertantang untuk mengikuti. Sahabat-sahabatnya meyakinkan, "Bos, kamu punya modal, bos. Eman-eman jika tidak digunakan." Dalam perebutan kekuasaan begini, tidak hanya modal uang yang dibutuhkan, tetapi juga popularitas dan mesin penggerak. Kamu punya itu. Kamu mantan ketua organisasi kepemudaan tingkat provinsi, punya anak buah di setiap kabupaten. Anak buahmu itu tinggal dioperasikan. Jadi, tidak semua calon punya modal seperti kamu. Banyak yang cuma modal nekat, rayu temannya yang nanti menjadi ketua tim sukses. Memang hidupnya kini monoton. Ia hanya bergumul dengan anak istri, mengecek toko begitu-begitu saja. Hanya sesekali junior di organisasinya dulu datang meminta saran atau mengajak diskusi tentang politik. Mereka kadang-kadang memintanya menjadi pembicara pendidikan politik dasar. Itu berbeda dengan saat ia menjabat sebagai ketua organisasi kepemudaan. Ia dulu sibuk luar biasa. Ia keliling provinsi, membuka dan menutup acara, melantik pengurus tingkat kabupaten, koordinasi ke pusat, audiensi dengan pemerintah, dan segala kesibukan lain. Berpolitik pernah ia jalani, bukan politik praktis, ya politik merebut kursi ketua itu. Penuh tantangan dan persaingan, ada lobi-lobi, konsolidasi, bahkan uang juga bergerak. Politik ialah dunianya. Teman-temannya banyak yang sudah melangkah ke jalur ini. Setelah menimbang-nimbang, ia memutuskan mengikuti saran teman-temannya untuk melangkah ke pertarungan memperebutkan satu kursi anggota dewan di tingkat provinsi. Ia hubungi kolega-koleganya. Ia bentuk tim pemenangan sampai tingkat kecamatan. Ia ambil utang dengan tanah sebagai jaminan. Ia pesan kaos, ia pasang iklan, ia bagi uang. Setiap malam orang datang ke rumah, memuji-memujinya, melaporkan keadaan di lapangan dan prediksi-prediksi mereka. Mereka menawarkan bantuan, masuk ke dalam tim, dan ujung-ujungnya minta uang, kepalang tanggung. Hingga akhirnya waktu pemilihan telah tiba. Orang-orang memberikan suaranya. Penghitungan suara dimulai. Ia mendapat suara banyak, tetapi belum cukup untuk mendudukannya di kursi dewan. Orang-orang yang tadinya mendekat mulai menyingkir. Orang-orang yang tadinya memanggilnya bos hilang entah kemana. Yang datang justru orang-orang yang menagih bayaran ongkos cetak alat kampanye, kaos hingga makanan. Hartanya ludes, tanah berikut tokonya terpaksa ia jual untuk menutup semua utang itu. Ia ditawari tetap tinggal di partai sebagai pengurus, tetapi ia menolaknya. Ia ingin hidup seperti sedia kala. Sudah 5 tahun peristiwa itu. Ketika pemilu mau menjelang lagi, keadaan ekonominya belum pulih. Ia sekarang bekerja di sebuah perusahaan sebagai pegawai administrasi. Gaji yang tidak seberapa itu ia gunakan menghidupi keluarga dan berusaha menabung sedikit demi sedikit untuk membuat usaha lagi. Ia sudah kesana kemari minta pinjaman untuk membangun usaha lagi, tetapi tidak ada yang mau memberi. Bahkan keluarganya sendiri tidak memberi.
Utangnya yang kemarin belum terbayar. Mungkin itu alasannya. Istrinya terpukul dengan keadaan itu, tetapi menerima. Itu yang membuatnya tetap kuat. Betapapun hidup harus dilanjutkan. Anak-anak harus tetap makan, sekolah, dan hidup layak. Anak-anak ikut menerima konsekuensi. Kualitas makan di keluarganya turun. Kualitas pakaian juga begitu. Jika dulu makan keluar, jalan-jalan sore menggunakan mobil, saat ini membawa sepeda motor. Saat hujan turun harus ngiyup. Saat linglung begitu, ia mengaji. Saat mengaji itu, ia ingat guru ngajinya saat kecil dulu. Tiba-tiba ia ingin bertemu. Ia berkunjung ke sana sendirian. Ia masuk ruangan tempat ia dulu belajar mengaji bersama teman-teman kecilnya. Di sana ia belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafalkan doa-doa, belajar sholat dan wiridan. Wiridan adalah menghafalkan kalimah-kalimah baik, asma Allah secara berulang-ulang. Guru ngajinya melakukan pengajaran tanpa dibayar. Dia tulus mencintai murid-murid. Ia duduk di ruangan itu menunggu, mengenakan sarung kotak-kotak, baju warna putih. Gus Lana, pripun ngabari kok kadingaren kemari? Gurunya memang unik, memanggil murid dengan panggilan Gus. Nggih, Yai, nyuwun ngapunten. Mohon maaf dalam baru bisa silaturahim. Dengar-dengar kemarin nyalon ya? Nggih, Yai, tapi tidak jadi. Ya, kalau jadi mana mungkin sampai sini. Sang guru tertawa terbahak-bahak. Lana merunduk. Ia merasa bersalah ketika mencalonkan diri tidak memohon restu dan saat kalah baru mendekat. Mohon maaf, Yai. Mohon petunjuk. Begini, Lana. Kamu harus prasangkai baik peristiwa ini. Coba cari sisi baiknya untukmu atas peristiwa ini. Kamu masih ingat hadis suci ini? Aku dalam prasangka hambaku padaku. Itu artinya kenyataan ditentukan oleh prasangka kita sendiri. Pokoknya kamu harus berprasangka baik atas peristiwa ini. Atas kekalahanmu. Setelah kamu jalani hidup seperti biasa. Kamu jalani hidupmu sebagai makhluk, sebagai umat Muhammad. Itu saja cukup. Sepulang dari rumah gurunya, hatinya tenang. Ia juga tidak lagi memaki-maki, menyalahkan orang lain. Kata gurunya, masalah yang menimpa kita itu dari Allah. Alangkah tidak sopan mengeluhkan Allah kepada manusia. Keluhkanlah yang dari Allah itu kepada Allah. Sebelumnya Lana makan siang di kantin, tetapi sudah beberapa bulan ini Lana tidak makan siang. Ia kuat menahan lapar demi menyisihkan uang. Anaknya sudah mulai besar, membutuhkan biaya sekolah yang cukup. Ia juga ingin segera punya uang untuk modal, memulai usaha lagi. Saat waktu istirahat tiba, ia melangkah menuju masjid, ikut sholat berjamaah. Setelahnya, ia istirahat di masjid sampai waktu istirahat habis. Mulai hari ini, Lana membawa bekal dari istrinya. Tetapi ia bingung mau makan di mana. Jika ia memakan bekal di meja kerja, ia tidak enak dengan teman-temannya. Orang-orang mungkin berpikir kalau dia terlalu berhemat. Perutnya sudah memanggil, menyuruhnya untuk membuka tepak bekal dari istrinya. Tangannya sudah mengelus-elus, tapi ia tidak sampai hati membukanya. Ia ingat sayur kluwih yang dimasak istrinya berbumbu petai beraroma tajam. Ini akan tercium oleh teman-temannya, bisa mengganggu konsentrasi kerja, apalagi gereh goreng itu. Ia ingin bawa bekal itu ke lantai atas dan memakannya di sana. Tapi ia takut kepergok satpam atau petugas kebersihan.
Tentu dia sangat malu jika tertangkap basah makan sembunyi-sembunyi. Kabar itu bisa menjadi pembicaraan orang sekantor. Sampai bel pulang berbunyi, bekal dari istrinya masih terbungkus. Ia tidak punya nyali untuk membuka. Gengsi, ia memilih menahan lapar daripada malu. Ia bawa bekal itu kembali pulang, tetapi hatinya juga berkecamuk. Andai tahu dia tidak memakan bekalnya, istrinya bisa sakit hati. Ia bingung. Ia mencari tempat memakan bekal itu. Ia berencana makan bekal itu di pom bensin. Baru berhenti dan mau membuka jok, ada juniornya di organisasi kepemudaan menghampiri. Mas, apa kabar? Setelah berbahasa basi, ia berjalan lagi dan berhenti di taman kota. Di taman, lagi-lagi ia kepergok teman. Akhirnya ia memantapkan niat untuk menyantap bekal di serambi masjid. Ia sudah tidak peduli ada orang melihat. Ia akan katakan bekal itu ialah tanda cinta istrinya. Ia sikat bekal itu dengan cepat. Ia masukkan nasi dan lauk ke dalam mulut dengan sendokan besar. Sudah, tanda sudah. Tepak yang kosong itu akan ia tunjukkan kepada istrinya. Itulah cara membahagiakan istri. Tepak kosong yang sudah dibungkus plastik, ia gantungkan di sepeda motor. Ia menghidupkan sepeda motor. Pada saat ia akan menjalankan sepeda motor, ada seorang bapak mendekatinya. Seorang bapak bermuka memelas mengatakan sesuatu. Apa, Pak? Lana meminta mengulangi. Bapak yang tampaknya seusia bapaknya itu mengulang. Mas, minta uang seikhlasnya buat beli bensin. Lana membuka dompet dan memberikan uang 20.000. Bapak itu menerima. Semoga rezeki Mas lancar ya. Ia menggerakkan motor. Bapak itu juga. Terbersit di pikirannya, mungkinkah si bapak menipu dirinya? Namun pikiran itu segera tertindih pesan gurunya tentang prasangka baik. Jika aku tidak membawa bekal dan makan di kantin, aku tidak bisa menyisihkan uang dan menolong bapak itu untuk membeli bensin. Alhamdulillah. Lana melanjutkan perjalanan pulang. Ia melewati baliho-baliho kampanye di kanan dan kiri jalan. Minggu depan pemilu, akan segera ada orang-orang yang bernasib sama dengannya atau mungkin lebih buruk.